Abu Ayyub Al-Ansari yang mendapatkan keistimewaan, kemuliaan. Beliau rumahnya disinggahi oleh Nabi Muhammad. Bahkan beliau rumahnya digunakan sebagai tempat tinggal Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad belum punya tempat tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad enggak banyak rumah. Ada yang nawarin untuk tinggal di rumah Nabi, untuk tinggal di rumahnya kepada Nabi Muhammad, ada apa enggak saat itu? Semuanya nawarin. Ya Rasulullah tinggal di rumahku, ya Rasulullah tinggal di rumahku, ya Rasulullah tinggal di rumahku. Karena Nabi enggak punya rumah. Maka Nabi SAW biarkan untaku berjalan, di mana untaku berhenti, di situ aku tinggal. Jalan. Semuanya mengharap, untanya berhenti di sini, untanya mudah-mudahan berhenti di depan rumahku, untanya mudah-mudahan. Dan terjadi, unta itu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka bergembira dan sangat senang Abu Ayyub Al-Ansari, dan membuat patah hati sahabat yang lain karena tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Semuanya mengharap Nabi Muhammad singgah di rumahnya. Maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, ya Rasulullah, silahkan engkau pilih. Engkau mau tinggal di atas karena rumahnya loteng, ada atas ada bawah. Apa engkau mau tinggal di bawah? Maka Abu Ayyub setelah menawarkan itu, jawabannya adalah aku tinggal di bawah. Kemudian tinggallah Nabi SAW di bawah. Dan Nabi SAW mengatakan dan di saat itu Nabi Muhammad SAW tidur di bawah, sedangkan Abu Ayyub dan keluarganya tidur di atas karena mereka nggak punya tempat tinggal yang lain. Jadi satu rumah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidur di bawah membuat sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari ini nggak nyenyak tidurnya, nggak bisa tidur. Ya Allah, gimana aku tidur? Sedangkan di bawahku ada siapa? Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nggak enak. Semalaman nggak bisa tidur, gelisah. Kanan kiri ada di bawahku ada Nabi Muhammad. Akhirnya esok harinya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, aku nggak bisa tidur, gelisah. Gimana kalau engkau tidur di atas, aku tidur di bawah aja ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ya Abu Ayyub, aku memilih di bawah karena aku akan datang tamu-tamu yang banyak, sehingga kalau aku di atas tidak layak, tidak pas, tidak enak untuk keluar masuk tamu-tamuku, sedangkan kamu dan keluargamu di bawah. Maka biarkan aku tidur di bawah, tetap kamu tidur di atas dengan keluargamu. Maka tetap tidur di atas. Selama tidur di atas, maka sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarganya pun nggak bisa tenang tidur di atas itu. Jalan aja pelan-pelan. Takut apa? Takut mengganggu Nabi Muhammad, mengganggu dengan suaranya, mengganggu dengan takutnya debu nanti jatuh ke jasad atau ke tubuh Nabi Muhammad SAW kalau jalan dengan keras. Sampai pernah kejadian Abu Ayyub Al-Ansari saat mengambil air dari gentong, karena hati-hatinya mengambil air itu supaya enggak terdengar suaranya ke bawah, justru karena sangat hati-hati kesenggol, jatuh air. Waduh, bingung, ini air lama-lama akan jatuh ke bawah, netes ke bawah kalau enggak segera dilap. Akhirnya mereka saat itu menggunakan satu-satunya selimut yang mereka miliki untuk melindungi tubuh mereka dari dinginnya cuaca yang saat itu sangat dingin. Digunakan selimut itu untuk mengelap air yang tumpah supaya enggak netes kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidur dalam keadaan kedinginan demi untuk tidak mengganggu Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin Nabi Muhammad tidur nyenyak, tidur aman. Dan mereka bahagia setiap hari bisa memasak masakan untuk Nabi Muhammad. Setiap masakan diturunkan untuk Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad selesai makan, diangkat lagi, dibawa lagi ke atas, rebutan itu untuk makan. Karena apa? Sisanya siapa? Sisanya Nabi Muhammad ini, bukan sisanya orang lain lagi nih. Rebutan itu, terutama rebutan di mana tempat makannya Nabi Muhammad, di mana tempat bibirnya Nabi Muhammad bersentuhan dengan gelas itu, bersentuhan dengan piring itu, dicari itu. Rebutan di atas. Ini cerita ada. Ini tabarruk, cari berkah dari zaman sahabat Nabi sudah cari berkah. Dan pernah suatu waktu Abu Ayyub keluarganya memasakkan satu masakan, satu menu yang di situ diperbanyak daripada al-basal, bawang. Jadi bawang itu kan harus ada dalam masakan. Cuma biasanya sedikit, nggak terasa. Ini diperbanyak. Sedangkan Nabi SAW ini nggak suka bawang. Abu Ayyub nggak tahu, diperbanyak. Turun masakan. Sampai waktunya selesai makan, diangkat lagi masakan itu ke atas, ternyata utuh, nggak disentuh oleh Nabi. Mereka susah. Kenapa ini? Ditanya oleh Abu ya Rasulullah, ada apa dengan makananku? Maka Rasul mengatakan kepada mereka, aku tadi mencium bau bawang, sedangkan aku tidak terbiasa dengan bau bawang, dan aku tidak ingin mulutku dengan makan tersebut menjadi bau bawang, dan aku terbiasa untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal masakan itu masakan favoritnya keluarga Abu Ayyub. Diperbanyak bawangnya. Apa yang dikatakan oleh Abu Ayyub? Diangkat makanan itu keluarganya. Dan mulai saat itu Abu Ayyub dan keluarganya semuanya tidak pernah lagi suka dengan bawang. Karena Nabi ternyata nggak suka bawang. Ya, ini cinta. Kalau kita kan nggak peduli, yang penting enak. Mau Nabi suka nggak suka terserah. Nabi suka, tapi kalau kita nggak suka ya kita makan aja. Kalau Nabi sebaliknya, Nabi ya suka tapi kita nggak suka ya kita nggak makan. Ya, cintanya kurang. Sampai-sampai sebagian daripada salaf itu suka sekali dengan semangka tapi tidak terlihat makan semangka. Ketika nanti suka semangka tapi nggak makan semangka, iya. Karena aku mau mengupas, memotong semangka itu masih bingung bagaimana caranya Nabi memotong semangka. Sampai sekarang aku belum tahu. Aku nggak ingin berbeda dengan Nabi, walaupun hanya cara memotong semangka pun aku nggak ingin berbeda. Ini cinta. Jadi selalu ikut Nabi apapun yang berkaitan dengan Nabi. Oleh karena itu kita ajaran minimal, nggak usah dalam makanan, minuman, minimal nasihat Nabi, ajaran Nabi yang mengatakan Nabi itu jangan mencaci, jangan kita caci. Jangan melaknat orang lain, jangan mengejek orang lain, jangan mengganggu orang lain, jangan makan makanan orang lain, jangan mengambil hak orang lain, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Itu semuanya kan Nabi yang ngomong, Nabi yang minta kepada kita, dan Nabi yang menasihati kita. Dan nasihat Nabi nasihat manusia yang sayang kepada kita, manusia yang ingin kita selamat, manusia yang ingin kita bahagia. Masa kita nggak mau dengar? Laisan mu'min bit-ta'an walala'an, ya walal badi walal fahish walal badi. Bukan sifat seorang mukmin, kata Nabi SAW, orang yang suka melaknat, orang yang suka mencaci, orang yang suka mengejek, orang yang mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas. Itu bukan sifat seorang mukmin, dan itu sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi. Diminta kita. Masa kita masih terus melanggar nasihat Nabi, melanggar anjuran Nabi, melanggar perintah Nabi SAW? Apakah kita memang nggak ada cinta sama Nabi? Atau cinta tapi nggak peduli dengan Nabi? Apakah itu cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Ayo belajar mulai sekarang untuk mencintai Nabi dengan melaksanakan ajaran-ajaran Nabi. Ya, yang haram tinggalkan, yang halal kita ambil, yang wajib kita laksanakan. Jangan ada lagi makan makanan yang haram, mengambil hak orang lain